Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita akan awali hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita nikmati firman Tuhan bersama pada pagi hari ini. Kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-13. Saya akan baca. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saya akan memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan pemegang kendali. Amin saudara. Tentunya saudara tahu ya, kalau di rumah ya kita mempunyai kendaraan, mungkin sepeda motor ya atau mobil. Pasti yang akan mengendarai ya kendaraan yang kita pakai adalah kita sendiri. Kita sendiri pasti yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga hidup kita itu juga dikendalikan oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hidup semau-maunya kita, sesuka-sukanya kita. Tidak, kita harus dipimpin, dituntun oleh Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemegang kendali dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, kita mau belajar ada 3 individu yang ingin mengendalikan hidup kita. Yang pertama adalah iblis, saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ingin mengendalikan hidup kita melalui kekuatan, kekhawatiran, keraguan, dan ketidakpercayaan. Iblis ingin mengendalikan hidup kita, saudara, dengan bermacam-macam cara. Dan tentunya kalau iblis mengendalikan hidup kita, pasti ya hal-hal yang tidak baik. Ya, seperti yang kita tahu, selalu ada ketakutan, selalu ada kebimbangan, keraguan. Itulah yang iblis lakukan. Tujuan iblis mengendalikan hidup kita, kita bisa lihat tercatat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa hidup kita ini Tuhan yang bisa mengendalikan hidup kita. Oleh sebab itu perlu kita sadar, perlu kita waspada di tengah-tengah kita menghadapi ya keadaan-keadaan dunia ini yang selalu membuat kita takut, yang selalu membuat kita khawatir. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ketahui, biarlah Tuhan saja yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, yang kedua adalah diri kita sendiri. Galatia 5 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yang mengendalikan diri kita, ya. Kalau di mana yang pertama adalah iblis dan yang kedua diri kita sendiri. Seperti yang kita sudah baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-17 dikatakan sekali lagi. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, saudara. Ya, dan keinginan roh itu juga berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan. Ya, bertentangan. Daging kita tidak selalu menuntun kepada yang jahat, tetapi dia suka mengajak kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini saudara yang perlu kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Kadangkala roh kita ini ingin melakukan segala sesuatu yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kita melayani Tuhan. Tetapi kadang daging ini yang lemah. Kadangkala daging ini bisa meninabobokkan kita. Ya, sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga sudah dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan. Galatia 5 ayat 24-25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup, kita juga dipimpin oleh roh. Tujuan Tuhan ingin mengendalikan hidup kita karena Dia ingin kita menjadi sebagaimana Dia menciptakan kita, yaitu menjadi manusia yang utuh, merdeka dan berkemenangan. Tuhan luar biasa ketika Dia mengendalikan kehidupan kita. Amin saudara, kita adalah milik Tuhan ya. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur kalau Tuhan mengendalikan hidup kita. Tentunya kita melakukan sesuatu hal yang berhati-hati ya. Kalau Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita, kita tidak bisa ya sesuka-sukanya kita, tidak. Tentunya kita harus dipimpin terus oleh kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan hidup kita sehingga hidup kita selalu tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan hidup kami tetap selalu ada dalam kendalinya Tuhan. Karena ketika hidup kami dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidup kami tetap selalu membuahkan hasil hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan lawat Indonesia yang kami cintai. Biarlah Indonesia tetap ada dalam pemeliharaan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan sidang jemaat yang ada di GPDIM Temanggung, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya iman jemaat semakin bertumbuh, menjadi jemaat yang tetap selalu berpengharapan, menjadi jemaat yang tetap selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.